review dulu jagung umur 50 hari. Inilah jagung yang 50 hari itu. Batangnya jangan ditanya bos. Batangnya besar-besar. Di pupuk yang kugunakan ada 2 jenis. Umur 14 hari, 2 minggu. Saya memupuknya dengan NPK kombinasi pupuk KCL. Setelah umur 35 hari saya memupuk pupuk daun ya. Saya menggunakan pupuk Profit merah. Profit merahnya saya campur dengan air, saya cairkan, kemudian saya aplikasikan dengan menggunakan sprayer pesemprot atau cap yang ukuran kapasitas 15 liter. Dalam 15 liter itu saya menggunakan 4 atau 5 sendok Profit merah. Saya aplikasikan ke daun. Dia reaksinya itu, hasilnya itu nanti keluar nanti setelah 5 hari atau 6 hari. 6 hari langsung nampak deh itu hijau. Ini nah, hijau deh. Kemarin ini kuning sekali ya, sangat kuning. Setelah saya aplikasikan pupuk Profit merah itu, langsung hijau kembali, batangnya besar. Ini sudah mulai banyak semut ya. Mungkin besok kita semprot dengan Matador, pembasmi hama, ulat, semut. Dia komplit tuh, bisa diselesaikannya besok. Hasilnya kemarin ini daunnya kekuning-kuningan ya, mungkin zat asam tinggi ini, gambutnya zat asamnya tinggi ya. Saya membantu dengan menggunakan Profit merah, dia kembali hijau. Batangnya syukur besar-besar. Jadi untuk proses penanaman jagung ini kita harus pastikan tuh lokasinya seputaran batang bersih, tidak ada gulma yang hidup di antara jagung-jagung yang tumbuh. Fungsinya untuk kita basmi gulma itu agar protein yang ada dalam tanah, kandungan yang ada dalam tanah memang khusus pergi ke batang, daun, dan buah. Dan pada saat kita melakukan pemupukan, pupuk itu memang diserap oleh jagung itu sendiri dan tidak ada tumbuhan lain yang menyerap. Itulah fungsinya kenapa kita harus bersihkan gulma itu. Itulah fungsinya. Jadi gulma itu harus memang gak ada. Jadi dia sendiri yang hidup di tanah itu, sehingga apa yang terkandung di dalam tanah itu dia sendiri yang menyerap.
efek dari pembersihan gulma ini cukup banyak ya, menjadikan jagung itu subur, menjadikan jagung itu tumbuh besar, batang besar. Jadi kalau kita pupuk pun, kalau enggak kalau enggak kita bersihkan, percuma aja. Harus kita bersihkan. Jadi kuncinya itu lahan tuh memang harus bersih. Menanam tumbuhan apapun itu, kuncinya tuh harus bersih. Harus terhindar dari gulma-gulma yang merugikan dari tanaman itu sendiri. Ini cukup bagus ya jagungnya, cukup sehat ya. Kurasa ada 2 meter lebih nih. Pepayanya pun besar-besar kali. Tengok nih, besar-besar batangnya. Jadi kalau mau menjadi petani ya harus capek. Capeknya itu ya capek tenaga, semualah harus capek. Karena memang ini jagung harus memang betul dirawat. Tidak ada sesuatu yang, tidak ada tanaman yang kalau tidak dirawat itu subur. Itu omong kosong itu. Omong kosong, kenapa aku bilang omong kosong? Nah, cobalah tanam sesuatu di suatu lahan tidak diurus. Tumbuh memang tumbuh. Kalau masalah tumbuh, batang ubi pun itu lempar tumbuh. Cuman maksimal enggak dia. Itu dia fungsinya itu. Di video kali ini saya hanya menyampaikan di saat ini, kalau bahwasanya kalau untuk menanam sesuatu itu ya memang harus diperhatikan betul-betul. Kita rawat dia seperti merawat anak kita sendiri. Kita sayang dia. Kita perhatikan apa yang kurang dari dia, vitamin apa yang kurang, pupuk apa yang kurang, kandungan apa yang kurang, memang harus kita perhatikan. Ini kenapa ini kotor? Ini setelah saya semprot nih ya. Jadi daunnya itu berlubang-lubang karena kemarin saya agak telat menyemprotnya. Kalau nggak selesai rusak. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan ya, hama-hama apa aja yang ada dalam jagung ini dan apa yang harus kita lakukan setelah hama itu datang. Itu dia. Ini pepaya yang masak di batang ya, sengaja saya lakukan karena saya mau membedakan masak di batang sama di peram itu beda nggak. Kata orang bilang beda karena masak di batang lebih manis. Ini banyak juga nih, mungkin pada saat saya nanti die off saya petik. Enggak saya petik, ini putus nanti. Jadi intinya kalau jagung itu kalau udah besar batangnya ini ya besar lah buahnya. Kenapa batangnya ini bisa besar? Karena sudah dipupuk. Ini saya lakukan pemupukan cuma 2 kali. Kenapa 2 kali? Kenapa nggak harus 3 kali? Kita nengok situasi dan kondisi itu barang, itu tanaman. Saya menganggap ini sangat subur, jadi saya melakukan hanya 2 kali. Itu dia. Kalau dia kurang subur memang harus 3 kali. Sebenarnya SOP itu memang harus 3 kali agar maksimal. Cuman saya melihat jagung ini sangat subur, saya memutuskan untuk memupuknya hanya 2 kali. Umur 14 hari, umur 35 hari, baru umur 50 hari. Itu pun pemupukan daun, pemupukan melalui pupuk daun. Pupuk yang saya buat ini pupuk NPK ya, NPK Mutiara 1616. Saya tidak ada melakukan pupuk yang lain selain itu.
Karena dulu mendiang bapak sama mama sih itu yang diajarkan, saya perhatikan orang itu cuma pupuk itu sih yang digunakannya, nggak ada pupuk lain. Berhasil, semua berhasil. Mudah-mudahan banyak buahnya ya, bisa dimanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang sangat berguna. Ini sih lokasinya di tempat kerjaku, di belakang mes kerja. Karena kulihat ada potensi areal sedikit, memang arealnya ini saya manfaatkan karena saya itu orangnya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak dimanfaatkan, itu sangat risau. Jadi saya harus manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari lahan itu. Jadi kuncinya untuk kita semua, tetaplah semangat mengerjakan hal-hal yang perlu, tidak harus bertani. Semua hal-hal yang berbau dengan pekerjaan ya harus kita semangat. Sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas, mudah-mudahan semua itu akan berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita kerja keras, pasti hasil banyak. Semprot apa, Wati? Rondap. Ini ya, batangnya besar-besar ya. Dan mulai berbunga dia. Nih. Ya, batangnya besar, dia lebih tinggi dari saya. 2,30 meter ada. Jarak tanam cukup 1 meter saya buat ya, ataupun 60 cm. Kenapa saya lakukan seperti, karena jarak tanam berpengaruh untuk tanaman ya, tanaman apapun itu. Nah, inilah. Mudah-mudahan hasilnya lumayan ya, karena saya melakukan ini dengan ikhlas, tulus, karena saya melihat untung lumayan lah, timbang golek-golek megang HP kaum rebahan. Saya tidak mau seperti itu.